Dimulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita semua panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di STNU Bejan 6 dalam melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah, yaitu di STNU Bejan 6. Ini adalah aksi nyata dari modul 14. Jadi ini satu bab dari pembelajaran CGP. Jadi pembelajaran CGP itu ada 10 bab. Modul 1 terdiri dari 4 bab atau modul. Modul 2 terdiri dari 6 bab. Modul 2 terdiri dari 3 bab. Modul 3 terdiri dari 3 bab. Ini jadi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama, kami di CGP itu belajar tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kami belajar di CGP itu tentang peran dan nilai guru penggerak. Dan yang ketiga, tentang misi guru penggerak. Dan yang di modul 14 ini budaya positif. Karena CGP Angkatan 5 ini kemarin kan liburnya lama, 1,5 bulan. Jadi acak-acakan malah, besok pendampingan 2, kita membahasnya ke 14. Padahal kami sekarang sudah belajar di modul 2.3. Jadi kurang lebih kami yang di CGP Kota Cimahi, Bekasi, Bogor yang masuk cakupan Angkatan 5 ini jadi acak-acakan jadwalnya. Jadi mungkin besok dengan Pak Elan sama dengan dari jam 7 sampai jam 12 sama melibatkan GTK dan murid. Karena satu bulan setengah ya, waktu bulan Juni kita tidak ada kegiatan, jadi jadwalnya jadi acak-acakan lah seperti itu. Dan ini adalah modul 14 tentang budaya positif. Diseminasi itu adalah pembahasan bagaimana saya menjelaskan kembali kepada ibu dan bapak untuk sharing bersama-sama tentang budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya saya mau minta sambutan karena ini live YouTube juga, nanti dapat YouTube dari pihak Bapak Kepala Sekolah. Silakan Bapak untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif kesempatannya, Bapak Ibu yang terhormat yang hadir. Alhamdulillah pada hari ini rekan kita sudah bisa mendefinisikan modul 14 ya, terkait dengan budaya yang positif. Tentunya ini sedikit banyak akan memberikan manfaat kepada kita terkait dengan budaya positif di sekolah itu harus seperti apa. Semoga apa yang akan didiseminasikan oleh Pak Ari bisa bermanfaat untuk Pak Ari sendiri, kemudian untuk kita semua. Dan kita doakan selama menjalani kegiatan CGP ini yang bersangkutan dimudahkan, dilancarkan, kemudian hasil apa yang dicita-citakan selama ini, dan kemudian bisa membawa dampak positif terhadap sekolah ini, terhadap perubahan paradigma menuju paradigma baru, bagaimana membuat budaya-budaya di sekolah itu berkembang ke arah yang lebih baik. Selamat mengikuti diseminasi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Kita beri aplaus yang luar biasa untuk sambutan dari Pak Alex. Jadi sangat luar biasa. Saya berterima kasih
terutama kepada Pak KS yang telah memberikan waktu ya, karena di waktu di sana kita telah membuat kesepakatan antara saya dengan pihak sekolah dan guru-guru untuk terlibat langsung semuanya dalam kegiatan pendidikan guru penggerak. Ya. Ini disusun oleh saya dari Sumber dan MPD, asal sekolah SMK 6, CDP Angkatan 5, Korporasi. Konsep pertama, modul budaya positif. Ini adalah pembahasan kita hari ini, Ibu dan Bapak. Nanti kita akan berhubungan, apa sih itu budaya positif itu? Jadi poin-poinnya di sini. Yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua, tentang disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Apa aja nanti saya akan jelaskan. Yang kelima, ada posisi kontrol dan keyakinan kelas. Mungkin kita baru dengar ya, apa sih itu keyakinan kelas gitu. Keyakinan kelas di sini adalah tata tertib sekolah. Jadi nanti mungkin aksi nyata dari saya gitu ya. Seperti contoh membuat anak-anak flip chart seperti itu, nanti anak-anak menuliskan keyakinan kelas. Jadi nanti kalau ada berhubungan dengan segitiga restitusi atau anak-anak yang memiliki permasalahan dengan cara belajar seperti itu, nanti dibalikan lagi pada keyakinan kelas. Diulang lagi ya, konsep utama modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia yaitu ada 5, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah adalah pembahasan kita hari ini tentang budaya positif sekolah. Lanjut. Ini adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Apa sih ibu-ibu paradigma itu? Paradigma itu adalah persepsi ya, atau pemikiran ya. Kalau kita paradigma pendidikan di Indonesia itu kita memiliki Ki Hajar Dewantara yang pemikirannya itu sangat luar biasa sampai sekarang, sampai di up ya di kementerian, khususnya Pak Nadiem Makarim, Mas Menteri. Banyak sekali filosofis Ki Hajar Dewantara. Salah satunya yang kita sering teringat, kayak kemarin Bu Lutfi waktu jemu saya dari apa? Mendorong dari belakang itu apa Bu Lutfi? Tuturi Handayani, apa lagi? Ingarso, Sungkulodo, lagi Bu? Majo, Bangun, Karso. Itu adalah filosofis dalam pendidikan. Jadi paradigma itu adalah pandangan ya. Setiap masa per masa pandangan tentang pendidikan. Kalau di sini adalah melalui sebuah perubahan kecil dari diri sendiri untuk merubah cita-cita besar bagi komunitas yang lebih besar. Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan sistem amongnya yang memposisikan guru sebagai fasilitator bagi murid sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ini adalah prinsip dari Merdeka Belajar yang diharapkan. Jadi student center, guru di sini sebagai fasilitator. Jadi murid yang aktif. Ini adalah gambaran-gambaran atau filosofi-filosofi kedepannya tentang kurikulum merdeka. Seperti itu. Di sini menjelaskan ya, di sini sangat gamblang sekali. Melalui sebuah perubahan kecil. Perubahan kecil itu adalah perubahan positif. Dan alhamdulillah selama saya di CGP, saya selalu mempromosikan SDLB 6 dan fasilitator saya orang Medan, pengawas SMA, apresiat dengan pembiasaan-pembiasaan di sini yang menjadi labeling. Oh ternyata SDLB nama memiliki pembiasaan contoh nasionalis upacara di sini. Hari Selasa ada pembiasaan keagamaan atau olahraga sekarang. Hari Rabu ada literasi yang dikembangkan bersama-sama. Hari Kamis ada kegiatan Kamis juga ya tentang sosiokultural. Hari Jumat ada religius. Itu saya selalu mempromosikan bahwa di Kota Cimahi rata-rata pembiasaannya seperti itu. Dan mungkin di daerah lain belum, makanya dia sangat apresiat gitu. Oh ternyata di Kota Cimahi sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi kita bikin perubahan kecil.
Karena di sini sebenarnya budaya positifnya udah sangat jalan. Filosofis Dewantara, filosofis kehidupan Dewantara itu sistem Among. Di sini banyak sekali literasi yang menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan murid itu sebagai persemaian. Apa sih? Padi yang itu? Padi yang baru itu persemaian. Jadi bagaimana kita Ki Hajar Dewantara itu menganalogikan bahwa siswa itu sebagai padi. Bagaimana siswa itu sebagai padi dan menjadi padi yang unggul yang berkualitas. Berarti kita harus memberikan pupuk, memberikan asupan atau air yang cukup. Itu prinsip atau mungkin karena paradigma zaman dahulu analoginya ke filosofi alam seperti itu. Itu ya. Jadi sistem Among yang memposisikan guru sebagai fasilitator. Dan di kedepannya ini gambaran masih berhubungan dengan paradigma. Seperti contoh sekarang, paradigma yang paling dekat dengan kita tentang lolos learning. Kemarin kita 2 tahun ya pandemi dan anak-anak sangat luar biasa. Anak-anak yang saya rasakan di kelas sekarang di kelas 4B itu anak-anak ke guru itu bener nggak sih? Sama nggak kasusnya? Ada dijorokan, bener nggak Bu? Iya dijorokan. Gitu ya sampai urat nate. Aduh anak-anak kita kan orang Sunda, kita harus Sumedang, kita bukan orang Batak gitu ya, bukan apa namanya, nggak seperti itu. Jadi karena mungkin kemarin lost learning 2 tahun belajar dengan orang tua karena anggap guru sebagai orang tua di kelas gitu ya. Itu juga termasuk paradigma. Jadi paradigma tentang pendidikan atau perubahan kurikulum. Itu termasuk paradigma atau pemikiran tentang pendidikan. Jadi intinya ini sih sebenarnya kita udah mempelajari ya tentang student center, belajar pihak pada murid. Jadi insya Allah kita sudah sangat paham. Cuman di sini nanti kedepannya gambarannya karena insya Allah Pak Ahmad kita kedepannya akan melaksanakan kurikulum mereka ya Pak. Ya nanti di sana RPP juga berkembang. Di sana nanti ada RPP diferensiasi. Bagaimana setiap murid kebutuhannya kan berbeda-beda, tidak akan sama. A, B, C, D anak berbeda-beda. Nanti RPP-nya juga berbeda-beda. Di sini misalnya kebutuhannya apa nih yang dibutuhkan anak ini? Anak ini belajarnya suka dengan kinestetik, auditory, atau dengan audiovisual. Jadi nanti mungkin guru-guru itu harus lebih kreatif. Itu contohnya untuk di kurikulum mereka. Terus yang kedua contoh selain itu pembelajaran sosial emosional. Nanti juga dimasukkan bagaimana si anak menghadapi kontrol diri. Lanjut untuk perubahan paradigma mungkin cukup. Di sini ini adalah budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab dan motivasi diri dalam dirinya sendiri. Ini yang diharapkan ya. Jadi murid itu harus berpikir kritis karena sebagai murid yang merdeka. Karena zaman kita dengan zaman anak sekarang ini beda. Karena generasinya beda. Sekarang generasinya generasi Z, generasi milenial. Kebutuhannya pasti beda dengan kita. Jadi menjadi pribadi yang kritis. Tapi penuh hormat. Penuh hormat ini adalah perilaku yang sopan, yang santun, yang tetap kita harus tetap harus kita didik secara keterampilan moral, sosial, bagaimana menghargai terhadap teman, bagaimana sopan santun terhadap guru. Itu adalah bagian-bagian dari budaya positif. Dan tanggung jawab. Ini sangat sulit. Jadi kita harus tidak bisa berjalan sendiri ya dalam artian guru saja. Tapi di sini alhamdulillah dengan Ahmad kepala sekolahnya yang proaktif ya, ada komite sekolah, ada komite kelas, menjadi sarana komunikasi antara guru dan pihak luar atau stakeholder. Yang ketiga motivasi diri dalam dirinya sendiri. Jadi ada motivasi dalam meningkatkan prestasi akademik yang diharapkan seperti itu.
budaya positif. Setelah itu disiplin positif. Bagaimana murid dapat memiliki nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal dan mereka dari diri mereka masing-masing. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan. Yang kalau di Indonesia yang sekarang lagi digadang-gadangkan yaitu profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nih, jadi nilai-nilai kebajikan itu apa aja ya? Ini nilai kebajikan universal yang di Indonesia gitu, yang masih korelasinya dengan mereka belajar. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan atau ancaman. Jadi di sini tidak ada boleh kekerasan dan ancaman. Di sini tidak ada boleh kekerasan dan ancaman terhadap murid. Misalnya nantilah berhubungan dengan materi selanjutnya. Di sini mungkin kita udah tahu ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama ini kita harus ini nanti dikembangkan juga dalam RPP, selalu ada kalau di kurikulum mereka seperti kebinekaan global. Misalnya kita dalam melakukan kegiatan juga harus menyangkut ini ya Bu Lutfi ya. Contoh dalam kurikulum ya, contoh ya. Yang pertama adalah kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini yang pertama sebenarnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Selanjutnya, ini sekarang lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ini tentang teori-teori motivasi. Baik itu berhubungan dengan kita sebagai guru atau sebagai manusia, atau dalam konteks di sini sebagai murid. Ini menurut Dian Gosen, satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa sih orang itu memiliki motivasi? Karena mungkin satu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman rasa takut ya. Jadi itu yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Dasarnya ini kita pahami bareng-bareng untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu bermotivasi atau berperilaku baik karena takut tidak nyaman, karena takut hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi manusia ya, mungkin murid. Contohnya reward and punishment atau hadiah dan hukuman. Ini sangat berhubungan sekali. Sebenarnya reward dan punishment itu pro dan kontra. Tidak, reward itu ternyata bagus ya. Punishment itu ternyata jelek. Punishment atau hukuman ternyata jelek. Ternyata persepsi kita salah Bu. Ternyata reward itu kadang membuat anak jadi membatasi diri. Yang ranking teh etawe, yang dapat hadiah teh etawe. Jadi mengungkung kreativitas siswa-siswa yang lain. Itu namanya dengan reward and punishment. Jadi itu selamanya baik ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini tiga motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang memiliki keinginan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Untuk menjadi orang-orang, mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini adalah teori-teori dari Dian Gosen tentang motivasi perilaku manusia. Nih, selanjutnya, jadi berhubungan ya dengan budaya positif. Sebenarnya kalau kita relate dari awal, ini sebenarnya sangat berhubungan dengan budaya positif. Ini kebutuhan dasar manusia yang 5 TA ya. Ada survival, ada love and belonging, ada freedom, ada fun, ada power. Manusia itu butuh ini sih semuanya gitu. Kalau survival itu apa sih Bu? Bahasa Indonesianya? Bertahan hidup ya. Ya, survival. Manusia itu butuh bertahan hidup. Butuh sandang, butuh pangan, butuh apa. Ya jelas ya. Love and belonging. Love and belonging itu apa sih Bu? Saling menyayangi dan saling menyayangi, saling memberi, gitu, rasa cinta intinya ya. Kebutuhan biologis. Ini adalah kebutuhan manusia, love and belonging. Yang pertama, manusia itu butuh bertahan hidup. Yang kedua, manusia itu butuh love and belonging. Yang ketiga, manusia itu butuh kebebasan atau freedom.
freedom. Jadi di sini konteksnya dengan siswa. Siswa juga kadang butuh kebebasan. Ya, kembali lagi kepada kurikulum merdeka, mungkin nanti yang tadi saya jelaskan, nanti di sana ada pembelajaran berdiferensiasi yang berbeda, ada pembelajaran sosial emosional. Nanti ini berhubungan dengan mungkin freedom atau kebebasan murid. Fun, manusia itu butuh hiburan ya, butuh fun, kebahagiaan, mungkin family me time gitu ya, waktu sendiri, waktu dengan keluarga seperti itu. Dan power, manusia itu membutuhkan kekuasaan, pasti ya. Apalagi zaman sekarang ya, maksudnya manusia kebutuhan itu pinginlah adalah power gitu atau kekuasaan. Ulang lagi ya, kebutuhan dasar manusia, survival, love and belonging, freedom, fun, and power. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Ini yang sering terjadi sama murid. Restitusi itu apa sih? Ibu udah pernah dengar belum sebelumnya dengan kata restitusi? Restitusi. Itu ada penjelasannya ternyata ya. Posisi kontrol restitusi. Sebuah upaya atau usaha untuk menciptakan sebuah kondisi di mana anak ketika melakukan sebuah kesalahan, dia akan diberi kesempatan untuk memperbaikinya dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ini harus kita pahami banget gitu tentang restitusi. Ini untuk anak-anak yang mungkin tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Ini sebuah upaya atau usaha untuk menciptakan sebuah kondisi di mana anak ketika melakukan sebuah kesalahan, dia akan diberi kesempatan untuk memperbaikinya dan menjawab dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita atau kita pernah lakukan sebagai guru ya terhadap siswa. Yang pertama, siswa membuat kesalahan, guru itu memposisi kontrol dalam restitusi itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum, misalnya gini, kamu ibu hukum, kamu bapak hukum karena telat, seperti itu. Atau lari di lapangan, pernah belum? Atau kita di zaman SD SMP. Berarti guru itu menetapkan diri dalam restitusi itu, posisi kontrol itu sebagai penghukum. Dan yang kedua, posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru dan murid itu sebagai teman, jadi nggak ada rasa. Jadi guru teh, anak teh, posisi kontrol kita sebagai nama dulu ya, membuat merasa bersalah. Contoh gini ya, misalnya ada kasus namanya Anita. Anita itu karena peraturan di sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam, sedangkan Anita menggunakan sepatu coklat. Terus ada Pak Edo. Anita, kenapa kamu menggunakan sepatu coklat? Padahal keyakinan kelas, peraturan sekolah mengharuskan kamu menggunakan sepatu hitam. Coba kamu lepas dan kamu jalan-jalan di lingkungan sekolah, itu merasa malu nggak? Merasa malu dan merasa bersalah. Itu contohnya. Jadi satu, posisi kontrol dalam restitusi atau anak memiliki masalah kita sebagai penghukum. 2, posisi kontrol kita membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Jadi nanti ada contoh-contoh kasusnya di slide selanjutnya. Yang kelima itu sebagai pemantau. Jadi guru mantau siswa. Dan yang paling top dalam 5 ini adalah guru harus sebagai manajer. Ini yang paling diharapkan untuk kedepannya. Jadi guru itu dalam posisi kontrol restitusi yang nomor 5. Kita harus menjadi manajer bagi diri kita sendiri, bagi murid. Begitu. Jadi restitusi itu adalah kasus anak yang kayak kemarin orang kayak Aulia ya. Itu adalah restitusi juga. Jadi bagaimana dia sadar dengan atas dirinya sendiri. Selanjutnya, ini contoh-contoh atau kata-kata dari restitusi, dari peranan. Ini contoh penghukum. Patuhi aturan saya,
atau awas gitu. Ini adalah guru penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah, kamu selalu saja salah gitu. Ini adalah guru yang menghukum. Dan kata-kata ini adalah contoh. Terus pasti selalu yang terakhir selesai itu kamu. Itu penghukum juga. Jadi kebutuhan anak yang tadi akan tidak tercukupi. Jadi masih berhubungan dengan materi awal. Yang kedua, ini adalah kata-kata yang membuat merasa bersalah. Ibu sangat kecewa ya sekali dengan kamu, gitu ya. Ibu sangat kecewa dengan nilai kamu. Itu adalah merasa anak bersalah, jadi minder gitu untuk materi. Dan ini tentang berhubungan dengan sosial emosional. Mungkin di SD mereka fine aja, tapi nanti di SMA atau di kuliah bisa jadi mental illness atau penyakit mental. Misalnya minder, introvert gitu ya, jadi pendiam karena kesalahan kita sebagai posisi kontrol kita yang salah. Jadi hati-hati sebagai guru ya. Jadi kita harus paham dengan posisi kontrol ini. Kita adanya di mana? Yang diharapkan itu nomor 5 kita sebagai manajer ya. Jadi yang merasa malu kita tidak boleh, kita diharapkan tidak boleh mengulangi restitusi atau kesadaran anak dengan cara-cara menghukum dan membuat merasa belas. Tapi saya yakin sih, saya pribadi juga pasti semuanya mengalami ya Bu ya. Itu sebagai hukum pernah, sebagai membuat merasa bersalah pernah, betul kan? Pasti pernah, karena kita manusia dan justru itu karena kita manusia dengan penuh kekurangan, makanya kita harus belajar. Selanjutnya ini kata-kata teman. Guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak buatan Bapak. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat dengan bantuan Bapak selama ini. Bisa. Ayo ingat dengan bantuan Bapak selama ini. Ya udah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Ini adalah kata-kata sebagai teman. Guru yang sebagai teman. Terus yang pemantau, peraturan apa? Jadi kembali lagi ke peraturan. Jadi kamu bersalah, balik lagi ke peraturan. Apa yang kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa? Ini adalah sebagai mantau guru yang berposisi sebagai teman. Ini adalah yang top on the top yang harus kita lakukan. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Jadi kata-katanya gini, apa yang kita keyakini. Jadi anak berbuat salah nanti kembali lagi pada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelasnya? Tata tertib. Tapi mungkin nanti di setiap kelas saya minta dari kelas 1 sampai kelas 6 membuat ini Bu dari clip art. Jadi mereka menulis kamu maunya apa? Kalau kamu ini konsekuensinya ini, jadi nanti balik lagi. Kan kamu gini ya, aku belajarnya pengen serius tapi santai gitu. Tulis aja. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi nanti di clip art pakai spotlight gitu, biar menarik. Ditempel-tempel, setiap siswa menulis keyakinan kelas. Terus jika kamu meyakini, apakah kamu siap memperbaiki? Ini adalah maaf. Jadi jika kamu meyakini keyakinan kelas, kamu bisa nggak sih memperbaiki kesalahan kamu? Gitu seperti itu. Kata-kata anak si manajer. Yang ketiga, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang kamu. Jadi jika kamu melakukan hal ini, dan ini mencerminkan kamu. Jadi si manajer ini posisi yang bijak sebagai guru yang bijak, tidak menghukum, tidak merasa bersalah, apalagi itu. Tahapan itu yang kedua. Yang ketiga, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi gitu ya. Misalnya ada 2 orang anak berkelahi, terus bajunya coplok, terus datang Pak Ahmad sebagai kepala sekolah. Terus kamu bisa nggak sih ngabut? Oh ternyata bisa. Oh cok kabut kancingnya, ternyata bisa anak itu. Berarti Pak Ahmad itu posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi kamu ada rencana, ada memperbaiki diri, itu yang disebut dengan posisi kontrol guru yang 5. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Apa sih tadi saya sebut keyakinan kelas?
yaitu pertanyaan-pertanyaan positif yang dibuat atas kesepakatan bersama untuk menumbuhkan semangat dalam proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas teh definisinya pertanyaan-pertanyaan positif yang dibuat atas kesepakatan bersama untuk menumbuhkan semangat dalam proses pembelajaran. Ini keyakinan kelas teh. Mungkin dulu mah kita bilangnya peraturan kelas, tapi karena sekarang kekinian ya, jadi sekarang bilangnya keyakinan kelas. Baik itu kembali pada keyakinan kelas. Jadi harapkan nanti bareng-bareng kita aksi nyatanya kita bikin keyakinan kelas. Jadi jika anak membuat kesalahan, balik lagi, ini kan kamu yang nulis. Selanjutnya, ini contoh keyakinan kelas. Ini yang ditulis siswa coba. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya, terus mengerjakan tugas tepat waktu dan aktif di kelas, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Ini keyakinan kelas nanti yang kita bikin setiap kelas. Mungkin di rumah peraturan kelas, sekarang bahasanya keyakinan kelas. Seperti itu. Selanjutnya, nih ternyata ini segitiga restitusi. Ini yang paling menarik dari budaya positif sekolah. Karena udah jelas ya, kita udah banyak sekali budaya positif di sekolah yang udah menjadi pemekar di SD 6 dengan pembiasaannya, dengan ekstrakurikulernya, dan sangat luar biasa. Ini tentang segitiga restitusi. Tentang ini kasus anak, penyelesaiannya ini solusinya. Ternyata kasus anak itu ada solusinya, 3 lagi solusinya. Nomor 1, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Yang kedua, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kan manusia ya, siswa apalagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah dasar dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi kita jangan langsung menghukum anak, tapi menanyakan, kamu kenapa melakukan itu? Kamu kenapa melakukan hal itu? Itu namanya maksudnya validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah. Yang satu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Salah satunya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga sama diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan menyatakan keyakinan, yaitu apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, yaitu keyakinan kelas ya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu adalah inti dari 3 restitusi. Nih, ini adalah aksi nyata saya ya untuk modul 1.4. Untuk modul 1.4. Sekarang saya udah melewati modul 23. Jadi saya tinggal 1 modul lagi dengan 3.1, 3.2, 3.3. Jadi cuma sebenarnya udah lewat sih sebenarnya karena libur lewat. Aksi nyata saya adalah diseminasi budaya positif di Vietnam. Ya udah ini hari ini saya melakukan diseminasi atau pengimbasan apa yang saya dapat di CGP dan nge-share dengan ibu ya, sharing momen di sini. Jadi jangan ada Pak Arimanya aku guru penggerak tapi dia ya bisa cici gue gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ternyata saya melakukan diseminasi. Jadi sharinglah satu bab dengan ibu tentang budaya positif karena ini yang disuruhnya, ini yang ditugaskannya. Yang kedua adalah membuat keyakinan kelas. Jadi bareng-bareng ya, nanti saya kontrol dari kelas 1 ke kelas 6 kita bikin kita bikin keyakinan kelas dengan kata-kata seperti itu. Googling lah karena sekarang canggih dan ibu juga pada ini tahu sendiri lah banyak materi CGP keyakinan kelas. Itu kita bikin, nanti saya fotokan dan saya lampirkan di tugas-tugas saya karena saya selalu mempromotkan di SD 6 itu bagus
di tingkat sekolah lain gitu, di SD Tengah atau Utara, SD Legajaran itu budaya positif itu sudah berjalan. Yang ketiga adalah melakukan segitiga restitusi. Ya ini kembali kepada permasalahan anak. Jadi kita belajar sekarang tentang segitiga restitusi, atau bagi yang belum paham atau yang masih kurang tentang segitiga restitusi, tentang kasus-kasus anak, dia tidak belajar dengan saya. Bukan di sini saya sih niat menggurui gitu, tapi kita sharing real gitu tentang kasus anak. Yang tadi validasi kesalahan, identifikasi kembali keyakinan kelas yang tadi yang seperti. Nanti saya materi sharing ya di materi ini. Baiklah Ibu dan Bapak, sepertinya cukup ya. Nanti saya edit lagi dengan gambar atau foto kegiatan dari Bu Tina, mungkin cukup 1 jam. Karena di tugasannya ini uploadnya harus 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam, nilainya berkurang. Dan CGP wajib melakukan diseminasi ini dari angkatan 1, 2, 3, 4, 5. Wajib melakukan diseminasi budaya positif di sekolah masing-masing yang ada Bu CGP. Saya ucapkan terima kasih banyak. Maaf ya jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah, dan ada kata-kata yang salah, pastinya itu datangnya dari saya. Dan saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ahmad, Bu Cucu ya, yang Pak punya biasanya saya gunain HP, guru penggerak ya. Kadang tak HP, Pak gunain aja waktu kantor. Jadi saya pinjam, akhirnya bisa bikin, bisa leluasa lah gitu menggunakan ini. Dan mudah-mudahan saya di sini sebagai CGP angkatan 5 Kota Cimahi dari SD Legajaran, dan nanti angkatan 7 dengan Putri SD Legajaran lebih maju lagi ya. Karena si konsep CGP ini sebenarnya buat KS gitu, buat kepala sekolah, buat syarat. Kalau saya mah ada walau alam, tapi ya saya ambil ilmunya aja gitu, ambil ilmunya aja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena waktunya pas, dan mungkin kelas 1 dan 2 harus belajar, dan jam 12 zuhur sampai jam 4 lebih kelas atas atau kelas B ya harus belajar juga. Saya ucapkan terima kasih banyak khususnya sekali lagi kepada kepala sekolah yang luar biasa dukungannya. Dan besok juga malah dari jam 7 besok tentang visi SD sekolah SD Legajaran yang kemarin saya minta ke Bu Irma. Nanti saya sinkronkan dengan visi saya di CGP. Ya Bu Irma makasih ya kemarin visinya. Bu Irna, Bu Ayun yang ngasih. Pak Ari ternyata ini update yang ada di grup. Besok saya jam 7 sama Pak Elan di sini sampai jam 11 dengan Pak Elan, dengan Pak Ahmad, dengan GTK lain menanyakan tentang visi kalau besok tentang visi guru penggerak khususnya saya harus sinkron dengan visi SD Legajaran. Terima kasih atas waktunya, semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai guru yang ternyata tanggung jawabnya itu luar biasa ya, dunia akhirat gitu ya, anak-anak masa depan sampai menyangkut mental illness ke depannya. Kita harus sangat berhati-hati lagi. Kita harus paham dengan segitiga restitusi, kita harus dengan sudah jelas lah budaya positifnya di mana-mana ini guru mah kreatif gitu ya dalam menciptakan inovasi. Itu intinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Sama-sama Ibu. Oh ya. Ini Bapak Ibu, saya tadi ingin berbagi ya. Ya. Tadi dari paparan Pak Ari itu ternyata membangun budaya positif itu harus diawali dari hal yang paling kecil ya, yang paling kecil, kemudian dari hal yang paling sederhana, yang paling mudah, kemudian diawali dari diri sendiri ya, dan terakhir dimulai dari sekarang gitu. Dimulai dari sekarang. Jadi kita tidak bisa membangun budaya positif itu sekonyong-konyong atau tiba-tiba gitu ya. Tanpa dimulai dari sekarang, angan-angan sebesar apapun tidak akan terwujud gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua, pagi tadi saya mungkin salah satu orang tua yang sudah mengecewakan anak. Karena kalau lihat dari sini terkait dengan mengecewakan anak ya, adakah
ada guru pemukul, ada juga yang membuat kecewa anak. Saya tadi pagi terus terang terlambat ke sekolah, di jalan sambil nangis Pak Hari. Kenapa? Anak saya memperlihatkan nilai PPS-nya 50, rata-rata 50. Ada kalimat yang muncul dari lisan saya kepada anak, Haura, anak saya namanya Haura namanya. Haura, kamu telah menyepelekan ayat. Saya nangis Pak Ariin setelah melihat perparangan ini. Dengan kalimat itu anak saya nangis. Mau ke sekolah juga dia nangis. Saya kasih uang dia nggak mau banget. Sejak saya sekali Pak. Kami ayah itu ya. Mohon maaf ya. Saya berbagi benar-benar berbagi. Mungkin ternyata lisan kita itu sepertinya sangat harus berhati-hati ya dengan kalimat itu. Ayah kecewa dengan kamu Aura, dia bilang aku dia nangis nggak mau siapa. Saya pikir kan berjalan saya sampai nangis di jalan. Saya menyesal dengan kalimat itu terus. Mudah diucapkan tapi berat bertanggung jawabannya. Karena tadi dia sudah pengajian perempuan saya bawa sini. HP-nya sampai dipakai, saya nggak bisa masuk, nggak bisa apa, mengawasi gitu ya. Saya pulang sore, kadang malam tidak terawasi, ibunya tidak bisa mengawasi dia tidak. Ada di waktu kelas bawah di apa itu, dia selalu ranking sampai ranking 3, maksudnya ranking 3. Tapi saya benar-benar kecewa tadi pagi mau berangkat. Nilainya diperlihatkan mah ini nilainya 50. Karena kami selalu, tapi kalimatnya itu kan ayah kecewa sama kamu. Yang saya jadi kesal gitu. Yang saya lakukan salah satu faktornya mungkin itu tadi karena sudah ketegar dengan gadget gitu ya. Kemudian juga dia punya sosialisasi yang tuntas baru di sekolah baru gitu. Itu yang sangat saya sesali kemarin. Ternyata di teorinya juga guru jangan sampai membuat si pelaku menjadi bersalah gitu. Karena sementara ada manajerial bagaimana kita sebagai teman gitu yang kita lupakan ini memang tidak terjadi pada putra putri bapak ibu lah ya di rumah terutama di sekolah. Harus berhati-hati hanya dengan kalimat itu dia nangis bari mereka suka jajan dia nggak ambil sertifikat kakaknya dikasih sekolah. Dia kan melihat biasanya suka pasal lama gitu. Saya kaget juga kenapa sama ibu saya tadi kenapa? Ya ayah sih saya ngomongnya terlalu apa? Mungkin sangat menakutkan gitu. Itu saja mungkin untuk ya. Saya berbagi hari ini karena dia muda dan ternyata terjadi pada anak saya sendiri. Jadi mungkin saja kepada nanti juga kita banyak kali ya kita pernah nggak menjastin anak bagaimana kamu seperti ini seperti itu, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni lisan-lisan kita yang memang sudah banyak salahnya. Itu saja mungkin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.